Baik, saya akan menjelaskan 5 materi setelah UTS sebagai nilai UAS. Materi yang pertama tentang penilaian obligasi. Pengertian obligasi adalah 1. Surat kontrak utang. Yang kedua, menyatakan bahwa penerbit atau emiten bersedia membayar sejumlah bunga dan pelunasan kepada investor obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Ada beberapa emiten obligasi. Yang pertama, pemerintah pusat. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah daerah. Yang keempat, perusahaan pemerintah asing. Penilaian obligasi. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Nilai atau intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Harga obligasi. Dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dengan tingkat kupon, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, harga obligasi akan sama dengan nilai parnya atau obligasi dijual sebesar nilai parnya. Yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai pasarnya atau obligasi dijual dengan diskon. Yang ketiga, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan premi. Materi yang kedua tentang risiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risk dan return. Ada 2 aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu 1. Tingkat pengembalian atau return. 2. Risiko atau risiko keputusan keuangan tersebut. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang tidak dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Return aset tunggal dan risiko tunggal. Return aset tunggal. Return investasi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu 1. Yield. Komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Materi yang ketiga tentang saham dan penilaiannya. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan. Yang kedua, dividen. Yang ketiga, capital gain. Hak-hak investor saham. Hak istimewa yang dimiliki investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan. Tercermin dalam voting right yang dimiliki investor.
Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. 2. Free float, hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Karakteristik saham preferen. Yang pertama, memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Yang kedua, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Yang ketiga, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi 1. Nilai buku, 2. Nilai pasar, dan 3. Nilai intrinsik. Nilai buku atau book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, nilai buku sama dengan total ekuitas per jumlah saham biasa yang beredar. Materi yang keempat tentang biaya modal perusahaan. Biaya modal aset. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca di sisi kanan, hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh soal, Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2 per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya 50. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya administrasinya. Jadi 2% kali 6 bulan kali 1 juta tambah 50 sama dengan 170.000. Biaya modal per bulan sama dengan 170.000 bagi 1 juta rupiah bagi 6 sama dengan 0,0283 atau 2,83% atau lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%. Fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan A. Sebelum pajak atau before tax basis. Perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. B. Setelah pajak atau after tax basis. Yang kedua sebagai discount rate. Untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh.
Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai diskonto rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses dan pengeluaran investasi. Materi yang terakhir tentang penganggaran modal. Penganggaran modal suatu konsep investasi. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu penyikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan ikatkan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Pentingnya penganggaran. 1. Jangka waktu tertanamnya aset akan lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana dalam dan bagi kebutuhan lainnya. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal, yaitu pertama, bila investasi yang terlampau besar, akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Yang kedua, bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus, sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan perhitungan berarti berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Dalam penganggaran modal atau analisis usulan investasi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menaksirkan aliran kas dari investasi tersebut. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PI, dan IRR. Yang keempat, mengambil keputusan apakah investasi diterima atau ditolak. Contoh soal. PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45 juta. Jumlah cash inflow per tahun adalah 22.500. Maka payback periodenya sama dengan 45 juta kali 1 tahun sama dengan 22.500 sama dengan 2 tahun. Artinya dana yang tertanam untuk investasi sebesar 45 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Sekian dan terima kasih.